meditator yang terkasih, selamat berjumpa. Malam hari ini kita akan melanjutkan pengajaran kita. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai sakramen perkawinan. Pater John Min memberikan suatu pengajaran yang amat indah yang berdasarkan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Mari sejenak kita akan mendengarkan pengajaran ini. Kita awali dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Para meditator yang terkasih, dalam perbincangan tentang sakramen perkawinan, Pater John Min merenungkan tulisan Santo Paulus kepada jemaat di Efesus yang memberi pendasaran mengenai hubungan suami istri seperti hubungan Kristus dan gerejanya. Paulus menghimbau agar hubungan suami istri meneladan hubungan Kristus dan gereja. Istri harus tunduk, dalam arti ini mendahulukan. Istri mendahulukan suami seperti kepada Tuhan. Sebaliknya, suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ini sungguh amat indah. Dan di sini Paulus menyatakan bahwa kasih Kristus bagi seluruh komunitas Kristiani merupakan model kasih yang harus dimiliki oleh suami dan istri bagi satu sama lain dan bagi keluarga mereka. Paulus mengutip kitab Kejadian bab 2 ayat 24, di mana dinyatakan bahwa persatuan suami istri membuat keduanya menjadi satu daging. Artinya membentuk satu kesatuan, baik fisik maupun rohani. Kasih bertumbuh dan berkembang di dalam hati manusia
Sebagaimana juga disampaikan Santo Paulus kepada jemaat di Roma, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena kita semua dikasih dalam hati manusia Yesus Kristus, Yesus yang kudus, Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi bagaimana tepatnya perkawinan itu menginkarnasikan atau mewujud nyatakan misteri kasih Kristiani? Dan mengapa pengalaman hidup kita yang paling awal dalam keluarga itu sungguh amat penting? Para saudara, dalam permenungannya, Pater John Main memperlihatkan bahwa jawaban dari kedua kasus ini adalah keterpusatan pada yang lain. Keterpusatan pada yang lain ini seperti keterpusatan Yesus kepada manusia yang mengalir dari persekutuan kasih dengan Bapanya. Berasal dari relasi kasih dengan Bapa. Dan pusat kesadaran Yesus selalu ada pada Bapa. Sebagaimana diungkapkan oleh penginjil Yohanes, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Perintahnya seperti yang kita ketahui adalah perintah untuk saling mengasihi. Analogi yang digunakan Yesus ini dalam relasinya dengan Bapa dan kemudian dengan kita dan dengan pengalaman manusia akan kasih sangatlah penting bagi pemahaman Kristiani tentang perkawinan dan keluarga. Kasihnya untuk Bapa dan kasih Bapa untuk Yesus Sang Putra sangat erat berhubungan dengan kasih pasangan perkawinan dan anak-anak mereka. Maka sebagaimana diungkapkan oleh penginjil Yohanes, tinggal dan berada dalam Yesus berarti membuat rumah kita dalam Dia dan membiarkan Yesus membuat rumahnya di dalam diri kita. Kita merasa kerasan bersama dengan Dia dan dalam Dia. Rumah adalah tempat damai satu bagi yang lain dan tempat hadir satu bagi yang lain. Rumah adalah tempat saling tinggal dan saling bersahabat. Kalau suami istri saling menemukan rumah sejatinya pada diri pasangannya, oh betapa bahagia dan indahnya hidup perkawinan itu. Maka di mana rumah sejati seorang suami? Tak lain adalah dalam hati istrinya. Begitu pula rumah sejati bagi seorang istri adalah dalam hati sang suami. Mereka saling menemukan rumah yang membuat kerasan bagi yang lain, yaitu dalam hati pasangannya. Karena itu, sebagaimana diungkapkan oleh Pater John Main, mengasihi berarti terpusat pada yang lain. Inilah sebabnya Santo Paulus membawa visi Kristiani langsung ke pusat pengalaman hidup kebanyakan orang dalam perkawinan. Kasih yang terpusat pada yang lain, yang secara progresif mentransformasi kita di dalam Kristus, menyajikan tantangan seumur hidup bagi egoisme manusia. Dalam kaitannya dengan ini, Pater John Main merenungkan kaitan antara perkawinan dan doa. Sebagaimana kata Santo Paulus, berikanlah dirimu sepenuhnya untuk doa. Doa menggeser ego. Suami istri yang tekun berdoa,
yang tekun bermeditasi akan semakin mampu berpusat pada yang lain, bukan berpusat pada dirinya. Di sana suami istri akan mengalami indahnya kesatuan itu. Kesatuan itu terjadi secara alamiah ketika mereka saling berjumpa. Kita mencari yang lain, mengasihi yang lain, dan hasilnya adalah sesuatu yang lebih besar daripada sekedar individualis belaka. Dan sebagaimana kata kitab suci, keduanya menjadi satu daging. Dalam surat-suratnya, Santo Paulus juga memberikan himne untuk kesatuan seluruh ciptaan dalam Kristus. Dia menulis, satu tubuh dan satu roh. Dan bahwa kita semua adalah anggota dari satu tubuh. Maka kesadaran ini merupakan karya kasih. Ya. Ini adalah inti dari kesatuan itu. Memang di dalam kesatuan itu, orang seakan-akan hilang. Di dalam kehilangan dirinya, kita justru menjadi diri kita sendiri. Seperti dikatakan oleh Teilhard de Chardin, kesatuan yang membedakan. Memang pria dan wanita, suami istri menjadi satu, tetapi toh mereka tidak lebur, tetap menjadi pribadi-pribadi yang unik, yang justru berkembang bertumbuh di dalam kesatuan itu, menemukan kesejatiannya. Namun ketika kita merenungkan apa yang dipahami oleh Santo Paulus sebagai kesatuan hati kita, ya, kita mulai dapat melihat dalam terang yang baru. Pengalaman kesatuan dengan Kristus membuat Santo Paulus menulis, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dicatat dalam surat kepada jemaat di Galatia, bab 2 ayat 20. Nah, pengalaman ini yang mendasari semua tulisan-tulisannya didasarkan secara tepat pada kata-kata Yesus sendiri yang menjadi dasar seluruh kehidupan Kristiani. Yesus menyatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Juga Yesus menyatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, kepenuhan dari pengalaman kasih ini terbuka bagi kita dalam keheningan. Perkawinan yang penuh kasih seringkali diungkapkan oleh kemampuan pasangan untuk percaya. Percaya berarti apa? Berarti belajar melampaui perhatian yang hanya terarah pada diri sendiri dan percaya pada pasangan serta menemukan makna dalam hidup berpasangan itu. Dalam doa dan keheningan, kasih inilah yang akan menuntun kita ke dalam misteri Kristus ketika kita bersama Dia sebagai yang lain dalam kediaman mendalam dari penerimaan penuh kasih. Sebagai sakramen, perkawinan melambangkan persatuan Kristus dan gerejanya. Kesetiaan Kristus harus menjadi ciri sebuah perkawinan Kristiani. Perkawinan juga diangkat sebagai sarana keselamatan, baik untuk kedua pasangan suami istri maupun untuk anak-anak mereka. Di sini Allah menyelamatkan suami istri dan melalui keselamatan itu juga melalui orang tua dan sebaliknya. Konsekuensinya,
setiap orang harus menghadirkan Allah di dalam hidupnya dan setia menyelamatkan sesama dari dosa dan kejahatan. Karena itu, tanggung jawab yang diemban oleh orang tua untuk menyelamatkan anak-anaknya, di mana suami istri saling menyelamatkan. Hal ini membutuhkan kesabaran, kesetiaan, kejujuran, pengorbanan, kerelaan mengampuni, serta kematangan emosi. Perkawinan sebagai sakramen mengandung makna bahwa perkawinan bukanlah sekedar urusan manusia belaka. Allah hadir dan campur tangan di dalamnya. Sebagai sakramen, Allah sungguh hadir dalam perkawinan itu dan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan. Maka jika ada masalah keluarga, Tuhan harus menjadi penyelamat utama dan pertama. Untuk itu, setiap pasangan hendaknya menyadari kehadiran Tuhan. Mereka harus selalu mengandalkan Tuhan. Perkawinan sebagai sebuah sakramen juga memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam kerangka keselamatan umat manusia. Melalui sakramen perkawinan, suami istri menjadi tanda dan sarana bagi sesama umat manusia. Maka kehadiran suami istri menjadi tanda kehadiran permanen dari peristiwa kasih di kayu salib. Perkawinan merupakan tempat di mana keduanya saling memberikan kasih dengan memberikan nyawa sekalipun. Dan lebih dari itu, mereka harus berusaha menciptakan kondisi untuk kehadiran Tuhan atau mewujudkan kehadiran Tuhan yang menyelamatkan. Hal ini berarti suami istri menjadi tanda kehadiran Allah bagi istrinya. Begitu juga sebaliknya. Jika itu terjadi, maka suami istri dapat saling menyelamatkan satu terhadap yang lain. Selanjutnya, perkawinan itu dapat dikatakan suci. Konsekuensinya, jika sang istri melakukan perbuatan tercela atau dosa, maka suamilah yang pertama-tama harus menyelamatkan istrinya dan membawanya kembali ke jalan yang benar, jalan Tuhan. Begitu juga sebaliknya, bila suami terjebak dalam kebiasaan dosa, maka istrilah yang harus membimbing kembali ke jalan keselamatan. Karena itu berkat sakramen perkawinan, suami dan istri menunaikan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri dalam keluarga. Mereka diresapi Roh Kristus yang memenuhi mereka dengan iman, harapan, dan cinta kasih. Panggilan untuk mengasihi sesungguhnya membuat hidup lebih bergairah, lebih indah, lebih menarik. Itu sebuah panggilan untuk selalu berseru, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Nah, mencintai dan dicintai merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi manusia. Bahkan kitab suci juga berbicara tentang cinta. Cinta adalah sebuah pilihan untuk berbuat. Tuhan mengajak suami istri untuk mencintai istrinya, begitu pula sebaliknya. Karena itu para saudara, sakramen perkawinan Kristiani mencerminkan tuntutan Kristiani yang agung tentang keutuhan Kristus, termasuk seluruh umat manusia, pria dan wanita, dan semua pengalaman manusia dalam Dia. Seluruh diri kita dipenuhi dalam kekayaan Kristus yang tak terbatas, sebagaimana diungkapkan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Filipi.
Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, dan semoga mengajarkan-Mu lewat pengalaman akan hal apa yang paling berguna. Para saudara, para meditator terkasih, sekarang marilah kita masuk dalam keheningan. Sejenak kita bermeditasi bersama. Silakan untuk mengambil sikap meditatif. Silakan untuk punggung tegak, mata terpejam. Kita akan memulai meditasi kita. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putra-Mu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
Marilah berdoa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi orang yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.